Ya, halo teman-teman, nama saya Arya Darmasnanto dan saya akan membahas tentang sejarah yang sebenarnya cukup menarik buat saya karena memang sejarah ini termasuk adalah sejarah yang ada di kehidupan yang bisa kita lihat sampai sekarang di kehidupan sehari-hari kita, yaitu adalah sejarah tentang rokok kretek. Nah, kenapa saya ingin membahas tentang sejarah rokok kretek ini? Karena 70% dari masyarakat Indonesia, terutama laki-laki, 70% laki-laki yang ada di Indonesia, mohon maaf saya ulangi lagi ya, kecanduan rokok, dan salah satu rokok yang ada di Indonesia variannya adalah rokok kretek tersebut. Nah, rokok kretek tersebut ini sebenarnya awalnya bukan menjadi sebuah buat adiksi ya, bukan buat ya rokok-rokok yang di tongkrongan seperti itu, tapi rokok kretek ini sebenarnya uh, diciptakan untuk mengobati penyakit oleh seseorang yang bernama Jamhari pada tahun 1880. Nah, Jamhari ini meracik cengkeh, terus tembakau untuk mengobati asmanya sebenarnya, bukan untuk untuk dirokok saja, bukan untuk sebagai adiksi, bukan, tapi untuk mengobati asmanya. Nah, pada saat dia menghisap rokok tersebut, rokok ini mengeluarkan bunyi kretek-kretek-kretek karena efek pembakarannya tadi, yang akhirnya rokok tersebut diberikan nama rokok kretek. Nah, rokok kretek ini sebenarnya cukup menarik karena apa? Karena pada awalnya kan emang diciptakan untuk obat ya. Tapi lama-kelamaan rokok kretek ini menjadi sebuah industri yang besar dan meledak begitu, dan memicu persaingan yang panas. Awalnya pasar ini itu dikuasai oleh pedagang santri di Kudus ya. Tapi pada pertengahan tahun 1912, pedagang Tionghoa mulai mengambil alih pasar. Persaingan ekonomi ini yang sengit dan terus memanas akhirnya berujung kepada kerusuhan besar di Kudus pada tahun 1918 bulan Oktober. Nah, salah satu hal yang menarik lagi itu adalah dari krisis tersebut ya, banyak tokoh-tokoh yang muncul, tokoh-tokoh pengusaha lokal yang akhirnya muncul dan super genius, obviously ya, seperti Netizen Mito dan juga HM Musilik. Netizen Mito ini visioner banget, obviously. Dia dia promosi dengan cara menyebar pamflet dari pesawat terbang, lalu juga bikin undian berhadiah, lalu juga dari piring sampai sepeda. Sementara itu HM Muslit ya memperluas jaringan distribusinya jauh keluar kota. Dia bahkan menitipkan rokoknya ke pedagang es dorong di kawasan loh. Nggak hanya ke toko-toko yang kayak Indomaret itu enggak, tapi juga ke pedagang es juga diberikan kesempatan untuk menjual rokok kreteknya begitu. Penjualan ini tidak hanya di kotanya saja, tapi juga di kota Songguyudan, lalu juga ada di Surabaya. Tapi nggak jauh dari hiruk-pikuk pusat niaga legendaris jembatan merah yang memang jadi jantung perniagaan pada masa itu. Ya, karena memang jembatan merah pada saat itu menjadi pusat perdagangan ya di Surabaya, jelas pasti para pedagang-pedagang pengusaha lokal juga pasti mau mempromosikan dagangannya rokok kreatifnya di daerah pusat perdagangan yang sangat besar di Indonesia. Belum jadi Indonesia sih, tapi ya di Surabaya lah pada masa itu ya. Sebenarnya nggak ada yang nyangka ya, aku sendiri nggak akan menyangka kalau misalnya sebatang kretek itu bakal menyimpan sejarah kayak gini. Dan ketika saya membaca kayak sejarah-sejarahnya cukup menarik juga sebenarnya, karena memang inovasi yang awalnya dari obat lalu menjadi sebuah usaha yang industri yang besar, dan juga ada sebuah krisis yang terjadi karena memang jualan rokok kretek tersebut, itu adalah sebuah hal yang sangat wow gitu di dalam sejarahnya, dan menurut saya sangat menarik gitu kan. Jadi ya, menurut kalian gimana teman-teman, apakah kalian tertarik dengan membahas tentang sejarah komoditas apalagi? Nah, kalau saya sih mungkin selanjutnya akan membahas tentang sejarah komoditas rempah-rempah yang ada di Indonesia ya. Dan ya, coba tulis di kolom komentar apa yang mau saya bahas lagi, apa yang kalian pikirkan untuk saya bahas di video kedepannya ya. Terima kasih.